Akhirnya hari Minggu aku bisa beristirahat. Setelah dari kemarin sekolah online, aku setiap hari ikut, tidak pernah bolos. Akhirnya sekarang bisa santai di rumah, ya main HP dulu. Sarda telepon, angkat lah. Halo, halo Sarda. Nah, ya gimana Sarda? Ya aku di Jogja nih. Kamu mau ajak aku ke Bali? Wow, seru banget. Aku pengen ikut. Terus ke Jakarta. Seru banget pasti. Oke. Sadar. Tapi kan sekarang masih COVID, masih pandemi. Sepertinya aku lebih baik jaga diri di rumah. Mungkin lain kali, besok kalau pandemi sudah selesai, aku akan pergi ke sana. Gimana? Gak apa-apa kan? Oke. Ya saudara, maaf ya, lain kali ini aku belum bisa hadir. Oke deh. Terima kasih Sarda, Tuhan memberkati. Sebenarnya seru banget sih bisa ke Bali dan ke Jakarta. Tapi masih pandemi, aku harus menjaga diri supaya aku harus tetap sehat dan tidak tertular virus. Gak apa-apa, lain kali pasti aku akan bisa ke sana. Ngomong-ngomong, hari ini hari apa ya? Wah, hari Minggu. Saatnya aku sekolah Minggu nih. Aku harus ganti baju dulu. Tunggu aku ya. Tada! Halo adik-adik semua di rumah, apa kabar? Semuanya baik ya? Yang masih sehat, angkat tangan. Puji Tuhan. Yang masih semangat, angkat tangan kiri. Masih sehat semua? Puji Tuhan, senang sekali ini Kak Petra bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua di sekolah minggu online. Tepuk tangan dulu. Nah, adik-adik, jadi tadi Kak Petra ditelepon sama Kak Sarda. Kak Petra diajak ke Bali. Nah, tapi sebagai anak Tuhan kita harus bisa menjaga diri di masa pandemi ini untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tahu mana yang harus diikuti, mana yang harus kita pilih dan tidak. Oke adik-adik ya, kita harus fokus terhadap kesehatan kita. Ayo adik-adik, mari kita bersukaria bersama untuk merayakan hari Minggu ini dengan menyanyikan Mari Kita Bersukaria. Ayo semua bernyanyi, senyum ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta. Haleluya. Tepuk tangan raja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan raja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria.
sudah semua bahagia ya, kita sudah bersukaria, bersukacita. Makanya saat ini kita mau bersekolah minggu. Ayo adik-adik ikuti Kak Petra berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami dan keluarga kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau sekolah minggu. Berkatilah ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, Kak Petra tidak lupa mau menyapa adik-adik yang sudah mengirim foto minggu lalu. Ini dia fotonya. Sekali, banyak banget yang mengirim foto. Wah, adik-adik yang belum mengirim foto, kirim juga ya. Nanti besok minggu depan kita tampilkan fotonya gitu. Nah adik-adik, gimana minggu ini? Kalian bahagia kan ya? Meskipun pandemi kita harus bahagia, kita harus berpengharapan pada Tuhan Yesus bahwa pandemi ini bisa selesai. Betul? Yang betul, angkat tangan. Wah, banyak banget yang merasa setuju dengan Kak Petra. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo diambil Alkitabnya, disiapkan. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu firman Tuhan ada di langkahku. Berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
saatnya kita memasuki firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Wiwit. Ibu Wiwit, dipersilahkan waktu dan tempat. Terima kasih Kak Petra. Selamat pagi adik-adik. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan memberkati kami dengan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Karena kami boleh bersama-sama beribadah di sekolah minggu online. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar ya dengan tema berjaga-jagalah dan berpengharapan. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada hari ini terambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Kak Wiwit akan membacakannya, adik-adik menyimak ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, adik-adik yang terkasih, kita bisa belajar tentang berjaga-jaga dan berpengharapan melalui perumpamaan 10 gadis yang bijaksana dan bodoh. Nah, adik-adik yang terkasih, di sini kita belajar ada 5 gadis yang bijaksana. Ya, mereka sudah menyiapkan pelitanya dan minyak dalam buli-buli mereka. Sedangkan 5 gadis yang bodoh hanya menyiapkan pelita saja. Nah, mereka sama-sama akan menyambut mempelai laki-laki. Nah, karena mempelai laki-laki itu tidak datang-datang, mereka itu ngantuk dan tertidur. Nah, tapi setelah itu terdengarlah suara orang berteriak, ya, "Mempelai datang, songsonglah dia." Wah, ini gadis-gadis yang tadi tertidur, mereka bangun, ya. Mereka bangun semua, baik yang bijaksana maupun yang bodoh. Nah, yang bodoh lalu menghampiri yang bijaksana. "Tolong, aku dikasih minyakmu sedikit saja, pelitaku hampir padam." Tapi jawab yang bijaksana demikian, Tidak mungkin ini aku berikan kepada kamu dan juga untuk aku bagaimana? Kamu lebih baik beli saja di penjual minyak." Nah, akhirnya mereka pergi mencari
atau membeli minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana tadi sudah siap, ya, siap menyambut mempelai laki-laki. Dan benar, pada saat gadis-gadis yang bodoh tadi mencari minyak, mempelai laki-laki itu datang masuk dalam rumah bersama dengan gadis-gadis yang bijaksana. Lalu pintu perjamuan perkawinan waktu itu ditutup. Nah, gadis-gadis yang bodoh datang, "Tuan, sambil ketuk-ketuk pintu, adik-adik, Tuan, bukakan pintu." "Tidak, kamu sudah terlambat." Nah, kira-kira begitu ceritanya, ya. Nah, adik-adik, apa makna dari kisah cerita tentang 10 gadis bijaksana dan yang bodoh tadi? Nah, adik-adik, 5 gadis yang bijaksana dan yang bodoh itu menggambarkan kehidupan kita, ya, kehidupan adik-adik semua, ya, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ya. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita memiliki pengharapan akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita bersyukur, ya, kita sudah mendapatkan jaminan hidup. Nah, ini yang harus dipegang adik-adik. Setiap kita yang ditebus oleh karya Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Nah, adik-adik, kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kata berjaga-jaga? Nah, ini yang penting adik-adik, ya. Saat kita nanti sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, kita harus terus, ya, menyiapkan kehidupan kita dengan baik. Nah, saat kita di dunia ini, mari kita selalu mengucap syukur, ya, karena kita sudah diberi keselamatan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai bentuk ucapan syukur, ya, kita belajar dari pelita. Pelita itu kan penerang, ya, menjadi terang, ya. Di gambar ini ada pelita, ya. Pelita itu menggambarkan bagaimana kita harus menyiapkan kehidupan kita, ya. Dan mempelai laki-laki itu adalah Tuhan Yesus yang akan kita sambut kedatangannya. Nah, adik-adik, dalam berjaga-jaga, mari adik-adik kita contoh seperti 5 gadis yang bijaksana tadi, ya. Dengan cara kita selalu menjadi anak-anak yang taat, ya, taat beribadah, rajin berdoa, rajin sekolah minggu sekalipun masih online, ya, taat pada orang tua, taat pada guru, ya, yang selalu membimbing kita belajar dengan baik. Lalu kita juga biar bermanfaat dan menjadi pelita di sekitar kita, jadilah anak yang sopan, ya, anak yang selalu menceritakan hal-hal yang baik, ya, tidak memiliki dendam, tidak ada iri hati, ya. Kalaupun itu terjadi, kita harus mohon ampun dan kita harus berubah menjadi anak-anak yang baik, ya. Demikian juga, ya, kita harus menjadi anak yang pemaaf, selalu memaafkan kepada orang yang bersalah kepada kita. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan menyenangkan hati Tuhan, Tuhan Yesus senang, ya. Oleh karena itu adik-adik, mari kita berusaha menjadi anak-anak yang baik, yang taat, yang selalu bersiap-siap kapanpun, ya, tidak menunda-nunda, ya. Kalau kita mau berbuat baik, jangan ditunda, besok saja, jangan, harus saat ini juga kita berbuat baik, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, mari dengan pertolongan Tuhan, pasti kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, terkhusus, terutama memuliakan Tuhan. Nah, di akhir ini Kak Wiwit ingatkan ada satu aktivitas yang jangan lupa kalian kerjakan, ya, yaitu kirimlah sebuah gambar, ya, tentang pengharapan kalian, ya, satu saja. Apa harapan kalian, ya?
dan gambar harapan itu. Lalu tuliskan harapanmu itu secara singkat. Contoh ini, contoh saja satu ya. Misalnya setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalian ingin berubah menjadi anak yang bijaksana. Nah, aku ingin bijaksana. Gambarlah gambar anak yang bijaksana. Senyum ya, penuh sukacita. Nah, itu contohnya. Kemudian kirim ke nomornya atau WA Mas Kakak ya. Paling lambat hari Selasa tanggal 10 November pukul 7 malam. Nah, itu adik-adik cerita dan kuis yang bisa kita kerjakan setelah kalian mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Kita mengucap syukur karena firman Tuhan sudah kita dengar bersama dan memberikan kekuatan yang baru. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami mau melakukannya seperti gadis-gadis yang bijaksana, selalu hidup, siap sedia, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sampai di sini adik-adik. Terima kasih. Waktu saya serahkan kepada Kak Angel. Silakan Kak Angel. Terima kasih untuk Ibu Wiwit yang sudah membawakan firman Tuhan kita di hari ini. Nah adik-adik, firman Tuhan tadi mengajarkan kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Artinya kita sebagai gadis yang bijaksana dapat mempersiapkan diri seperti membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan menjadi terang bagi sesama. Nah menjadi terang bagi sesama ini artinya kita menjadi berkat bagi orang tua, bagi teman-teman kita, dan bermanfaat bagi setiap orang. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita di hari ini, kita angkat pujian ya. Ada yang tahu nggak lagunya apa? Betul, Allahku besar, kuat, dan perkasa. Oke Kak, mainkan lagunya. Adik-adik, sekarang kita akan membawakan persembahan. Nah, tapi sebelumnya adik-adik dapat memberikan persembahannya kepada orang tua. Kemudian orang tua dapat memberikannya langsung ke gereja. Nah, lagu persembahan kita di hari ini tahu nggak apa? Betul sekali, kita akan nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Ayo Kak, mainkan lagunya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Adik-adik dipersilakan untuk duduk dengan tenang, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat penyertaan-Mu. Kami anak-anak-Mu masih diberikan kesehatan, kekuatan sampai saat ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati negara kami agar menjadi bangsa yang makmur. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk gereja Jawa Gondokusuman. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati dalam pelayanan, tugas tanggung jawab. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan selalu keceriaan dalam setiap menjalani hari-harinya, dalam studinya. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati orang tua yang bersama-sama dengan mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberikan selalu kesehatan, kekuatan dalam setiap menjalani tugas dan tanggung jawab. Bapa di dalam sorga, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang sudah kami anak-anak-Mu kumpulkan dapat bermanfaat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami di hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memperbaharui iman percaya kita. Adik-adik silakan berdiri, mengambil sikap yang tenang. Kita mulai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup persekutuan kita di hari ini, Kak Angel mau ingetin kembali. Nah, tadi kan Ibu Wiwit sudah memberikan kuis nih ke kalian. Nah, itu jangan lupa dikerjain ya. Nanti ngumpulnya maksimal itu hari Selasa tanggal 10 November maksimal jam 7 malam di nomor di bawah ini ya, di nomor Mas Kakak. Jadi jangan lupa untuk kerjain kuisnya karena nanti ada informasi pemenangnya. Oke, jangan lupa ya. Oke adik-adik, kita akan menutup persekutuan kita di saat ini. Kita angkat pujian. Apa? Betul, usai sekolah minggu. Mainkan musiknya Kak. Sambil buat tepuk tangan ya. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, 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 sampai minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ibadah minggu depan ya. Bye-bye.